Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Jadi untuk mengawali pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut Tuhan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Selanjutnya saya akan presensi terlebih dahulu ya. Saya mulai dari Aktar Arami, Hadir. Alexius, Sakit. sakit ya? Oh iya, Mas Alex sakit. Apakah kalian masih ingat pada pertemuan sebelumnya kalian belajar tentang apa? Teks ceramah, baik sekali. Kalian pada pertemuan sebelumnya belajar tentang teks ceramah. Ada pengertian tentang teks ceramah, apa itu unsur-unsur ceramah, cara menyimpulkan ceramah dan menemukan informasi penting dalam teks ceramah. Apakah ada yang masih ingat apa itu pengertian ceramah? Ya Bu, Baik, Dita, apa itu pengertian ceramah itu ceramah? teks yang berisi penyampaian informasi baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya yang disampaikan di hadapanmu. Baik, bagus sekali jawabannya. Untuk yang pertemuan hari ini, kita akan belajar merumuskan dan menyusun informasi penting berupa permasalahan aktual yang akan disajikan dalam teks ceramah. Yang nantinya informasi-informasi penting itu kalian susun menjadi kerangka teks ceramah. Di sini saya akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini. Kompetensi dasarnya yaitu menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Selanjutnya indikatornya ada dua. Yang pertama, merumuskan bagian-bagian penting dari permasalahan aktual untuk disajikan dalam teks ceramah. Selanjutnya, menyajikan bagian-bagian penting dari permasalahan aktual untuk disajikan dalam teks ceramah. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menyusun dan menyajikan bagian-bagian penting dari permasalahan aktual untuk disajikan dalam teks ceramah dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Itu tadi kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pertemuan hari ini. Dan saya ini apresiasi kepada kalian meskipun dari rumah itu dalam kondisi hujan, kalian tetap semangat berangkat sekolah, tetap semangat untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Saya sangat apresiasi kepada kalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada kalian. Untuk pelajaran hari ini, saya akan membentuk kalian ke
pertanyaan terkait dengan video yang telah kalian simak. Saya ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama, apa masalah yang disampaikan dalam video tersebut? Ada yang tahu apa masalahnya yang disampaikan? Silakan Mas Yuni. Tugas sampah di Indonesia yang menumpuk dan penanganannya yang belum efektif. Bagus sekali. Limbah sampah yang menumpuk dan penanganan yang belum efektif. Bagus. Yang kalian jawab itu tepat. Bagaimana cara kita mengatasi masalah sampah? Yang pertama, bisa kalian menggunakan bahan-bahan yang bisa digunakan kembali, bukan yang hanya sekali pakai, seperti botol minum. Jika kalian pergi ke warung atau apa, itu bisa membeli minuman nanti dikemas dalam botol minum, itu kan bisa digunakan 2 kali. Yang kedua, itu bisa dengan mendaur ulang. Mendaur ulang misalkan plastik yang kalian pakai, seperti botol bekas, seperti bekas wadah plastik bekas makanan, itu bisa didaur ulang menjadi kerajinan-kerajinan yang bernilai guna. Bahkan itu juga bisa dijual dan menghasilkan uang. Untuk selanjutnya, di sini saya ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Saya akan membagikan kepada setiap kelompok lembar kerja peserta didik. Nanti setiap kelompok mendapatkan 1 LKPD. Apakah semuanya sudah mendapatkan LKPD-nya? Sudah. Kalau sudah mendapatkan, silakan kalian bisa buka terlebih dahulu, dicermati terlebih dahulu lembar kerjanya. Saya bacakan petunjuk pengerjaan LKPD yang saya berikan ya. Yang pertama, cermati topik ceramah di bawah ini. Di situ ada 2 topik ceramah. Yang pertama tentang potret kenakalan remaja zaman sekarang. Yang kedua, perkembangan teknologi masa ini. Lalu petunjuk yang kedua, pilihlah salah satu topik yang kalian anggap menarik. Yang ketiga, rumuskan informasi penting berdasarkan topik yang kalian pilih. Ini untuk selanjutnya, perhatikan unsur adik simba. Pernah mendengar istilahnya adik simba? Adik simba itu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dalam merumuskan informasi penting. Kalian bisa menggunakan unsur adik simba ini untuk membantu kalian dalam merumuskan informasi penting berdasarkan topik yang kalian pilih. Kalian secara berkelompok mendiskusikan. Pilih dulu mana topik yang akan kalian pilih. Selanjutnya kalian cari referensinya dari berbagai sumber. Untuk yang pertama, silakan kalian keluarkan gawe kalian, kemudian buka e-learningnya masing-masing. Saya berikan waktu kalian berdiskusi selama 20 menit. Silakan diskusikan dengan teman kalian informasi-informasi penting berdasarkan topik yang kalian pilih. Gitu ya? Sudah paham ya? Silakan bisa dilanjutkan. Saya persilakan kepada kelompok yang akan presentasi. Silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya persilakan kepada 2 orang, 2 siswa, yang 1 sebagai moderator, 1 siswa sebagai penyampai materi. Silakan. Hasil dari diskusi topik yang kami bacakan
digunakan adalah tentang perkembangan teknologi masa kini. Kita mengikuti tentang ini memiliki banyak dampak negatif bagi diri sendiri dan lingkungan masyarakat karena kesalahan remaja memiliki dampak yang merugikan kita. Oleh karena itu, kita harus memiliki untuk berinteraksi secara cepat dan mudah. Dengan adanya aktivitas dari manusia modern, serta ada tingginya tingkat Alhamdulillah kalian hari ini sudah melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi bersama, yang mana kalian tadi sudah berdiskusi dengan anggota kelompok kalian untuk merumuskan informasi-informasi penting berdasarkan topik yang telah kalian pilih. Tadi untuk yang presenter terakhir dari kelompok 6, saya perhatikan banyak sekali yang antusias untuk bertanya. Nah, ini karena kalian juga sangat dekat dengan teknologi, jadi kalian merasa, oh, itu teknologi itu apakah berkembang untuk setiap masanya? Menurut kalian bagaimana? Ya. Apakah teknologi itu akan selalu berkembang? Ya. Mengapa? Ada yang bertanya mengapa? Menurut kalian mengapa? Kenapa teknologi itu harus selalu berkembang? Inovatif. Tadi kita sudah belajar ya tentang merumuskan materi. Nah, menurut kalian bagaimana cara merancang bagian-bagian penting dari permasalahan aktual? Ada yang tahu bagaimana cara merancang bagian-bagian penting dari permasalahan aktual? Ada beberapa langkah yang harus kalian lalui. Ada yang tahu yang pertama apa? Baik, Mas Fauzan. Menentukan konteks. Kita lihat. Ya, menentukan atau mengenali konteks. Konteks yang dimaksud di sini adalah audiensnya, pendengarnya siapa. Kalau pendengarnya seperti kalian usia remaja, berarti apa yang harus dituliskan nanti sesuai dengan usia kalian. Itu yang dimaksud dengan konteks. Yang kedua, ada yang tahu yang kedua? Oke, baik Mas Aulia. Menentukan isu, iya, benar sekali. Menentukan isu. Pada pertemuan hari ini kalian sudah merumuskan dan menyusun kerangka ceramah. Pertemuan selanjutnya, pertemuan pada minggu depan, kalian masih belajar tentang ceramah, tapi beda topiknya. Kalian akan mempelajari struktur dan kebahasaan dari teks ceramah. Itu yang akan kalian pelajari pada pertemuan minggu depan. Sebelum saya tutup pembelajaran untuk hari ini, adakah yang ingin bertanya terlebih dahulu? Adakah yang ingin bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya anggap apa yang sudah kalian pelajari, apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini sudah jelas dan kalian mengerti. Itu ya? Mari kita akhiri pelajaran pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa untuk pada pembelajaran hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sikap salam. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru. Terima kasih.